Baik, ibu-ibu, hal-hal penting apa yang kita peroleh pada pelatihan hari ini ya? Saya minta tolong untuk satu ibu untuk mewakili kira-kira apa sih yang telah kita pelajari pada pelatihan hari ini. Ya, monggo Bu Ratna, silakan Bu, diingat kembali apa materinya. Oke, iya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang menyusun anggaran ya Bu ya. Terus menghitung berapa jumlah pendapatan dan pengeluaran. Oke, terus mengendalikan anggaran. Ya, mantap Ibu-ibu ya. Nah, jadi sekarang coba Ibu buka buku pintar halaman 48. Di situ kita lihat ya Bu, tips apa sih yang dikasih sama Bu Lili supaya caranya untuk mengelola keuangan keluarga. Baik, sudah dibuka buku pintarnya Ibu? Oke, kalau sudah dibuka semua, sekarang saya mau nanya nih, siapa yang mau bantu untuk membacakan, mengulas kembali tips untuk mengelola keuangan keluarga? Ya, Ibu ketua kelompoknya boleh ya. Di sini ada cerita ya Bu ya. Kita simak sama-sama ya Bu ya. Yang mungkin mohon maaf yang nggak bisa baca, boleh mendengarkan ya Bu ya. Monggo Bu. Ya, jadi di sini kata Ibu Lili, ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Nah, caranya di lembar cerita sampingnya ya Bu ya, disimak sambil didengarkan ya Bu. Kata Bu Lili, hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Jadi dalam mengelola keuangan keluarga, katanya yang pertama kita harus menghitung berapa pengeluaran dan berapa pendapatan ya Bu ya. Kita harus tahu rata-ratanya. Setelah kita tahu menghitung, kira-kira pengeluaran kita tuh lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau misalkan lebih besar, maka kita harus belajar menyusun anggaran dengan memisahkan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Kemudian selanjutnya kata Bu Lili, selanjutnya buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Jadi dipilah Bu dalam menyusun anggaran mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Kata Bu Lili lagi ya Bu ya, seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan ya Bu. Jadi kita kan satu rumah berbeda-beda nih kebutuhannya. Tips yang kedua tadi kata Bu Lili, kita menyusun anggaran. Jadi mana yang kira-kira nggak perlu kita tunda kalau memang merupakan keinginan. Untuk kebutuhan kita dahulukan. Contohnya seperti membeli beras, uang listrik kita dahulukan ya Bu ya, daripada tas baru Agus di materi sebelumnya tadi ya Bu ya. Nah, kemudian kata Bu Lili, dan yang terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Jadi setelah kita menyusun anggaran, kita sepakati bersama tadi ya Bu ya, karena kebutuhan kita berbeda. Kita sudah tahu berapa pengeluarannya, kita susun anggarannya, mana yang menjadi kebutuhan didahulukan, yang keinginan kita tunda. Jadi begitu. Kemudian kita sepakati, itulah yang akan kita jalankan
sehari-hari anggaran yang sudah kita buat, yang kita. Yo. Nah, yang terakhir tadi, kita setelah menyepakati anggaran mana yang mau dibuat, maka kita harus bisa mengendalikan anggaran. Yang terakhir caranya dengan membuat catatan kas harian bagi ibu-ibu yang pendapatannya tidak tetap ya Bu ya. Mungkin ada yang buruh gitu kan, harian bayarannya. Kemudian itu bisa digunakan catatan kas harian. Kemudian kalau yang penghasilannya tetap bulanan bisa menggunakan sistem amplop. Nah, kata Bu Lili, nah ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Oke. Nah, di belakang sini ada brosur ya Bu. Saya mohon izin berdiri ya Bu ya. Mohon maaf ini. Jadi di sini ada brosur tentang pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Di sini ada 4 tips ya Bu. Ini yang sudah disampaikan seperti kata Bu Lili tadi ya di buku pintar. Yang pertama, cara mengelola keuangan keluarga yaitu 1. Kita menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian setelah kita hitung, baru langkah yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Jadi setelah kita lihat pengeluarannya ternyata lebih besar nih, kita harus menyusun anggaran. Kita upayakan kebutuhan mana yang didahulukan dan mana yang merupakan keinginan. Karena kebutuhan itu apa sih Bu? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nanti ganggu kehidupan ya Bu ya. Sedangkan keinginan itu bisa kita tunda. Contohnya tas baru Agus, motor, rokok ya Bu ya. Nah, sedangkan kalau yang kebutuhan tuh uang listrik, kebutuhan mandi, dapur, ini harus kita dahulukan. Nah, setelah kita memisah, menyusun anggaran, oh udah seimbang nih. Makanya kita yang ketiga yaitu baru kita sepakati bersama anggaran bulanan keluarga yang sudah dibuat tadi. Itulah yang kita jalankan terus. Yang kebutuhan pokoknya ini kita belanjain dulu nih. Yang keinginan ditunda. Dan yang terakhir kita harus bisa mengendalikan anggaran, yaitu kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Bisa menggunakan catatan kas harian atau sistem amplop bagi yang penghasilannya tetap bulanan. Oke. Jadi gitu ya Bu. Supaya apa kita membuat anggaran? Supaya kita menyusun anggaran ini tujuannya supaya seimbang, supaya kita tahu kalau pengeluarannya pas, seimbang atau lebih besar ya Bu. Nah, kalau kita sudah tahu ini coba Ibu buka ini buku pintar halaman 9 sampai 12. Itu tolong ini ya Bu ya. Di sini ada latihan 1A. Di sini ada pendapatan dan pengeluaran per bulan. Tolong Ibu catat seperti latihan kita. Berapa pendapatannya upah suami ya Bu, upah istrinya. Kemudian misalkan 30.000 per hari dikali 4 minggu dalam sebulan, berapa jumlahnya. Pengeluarannya untuk apa saja ya Bu. Kemudian kita lihat selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Caranya pendapatannya berapa dikurang pengeluaran gitu. Supaya dilihat sininya seimbang, 0 apa enggak ya Bu. Kalau misalkan minus, pasti kita akan berhutang ya Bu. Di sini ada yang punya hutang nggak Bu? Pasti ada ya Bu ya. Cuman kan tingkat jumlahnya berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita di sesi berikutnya bulan depan ya Bu, kita akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Nah, kira-kira bulan depan mau pertemuannya di minggu keberapa Bu? Minggu kedua. Oke, di rumah Bu Ngatini ya. Nah, jadi minggu kedua tanggal 12 ya Bu, di rumah Bu Ngatini ya. Jam berapa Bu? 8. Oke, seperti biasa ya. Oke, makasih. Jadi bulan depan kita pertemuan dengan materi yang berbeda di rumah Bu Ngatini tanggal 12 jam 8. Begitu.
Terima kasih buat ibu-ibu semua sudah berpartisipasi, sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Saya sangat senang ibu-ibu semua bisa hadir di sini. Sebelum saya akhiri, kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat ya Bu. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.